Salam rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai Microsoft Word. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai file option untuk pengaturan secara umum mengenai Microsoft Word dan beberapa hal yang menyangkut save dan save as, terutama untuk menyimpan file atau mengubah file dari Word ke PDF. Mari kita lihat tools-tools berikut dari Microsoft Word dan apa kegunaannya. Pada bagian-bagian yang penting dan urgen, saya akan menjelaskan lebih detail, tapi tentu saja tidak semua hal akan saya jelaskan, dan dengan harapan kita bisa mencari tahunya sendiri. Baik, kita mulai dari home, ya. Home. Ini adalah basic tools dari Microsoft Word. Nah, di bagian pertama kita akan menemukan cut, copy, and paste. Saya kira ini sudah kita tahu bersama penggunaan dari cut, copy, dan paste. Di sini dia tidak kelihatan karena belum blok. Untuk penggunaan dari tiga hal ini kita harus blok dulu. Kita blok. Oke. Nah, di sini copy bertujuan untuk copy atau Ctrl C berguna untuk kita mengcopy tulisan atau huruf atau kalimat seperti ini. Kita klik atau Ctrl C, lalu kita enter dia, kita paste, klik paste untuk mengcopy kata atau kalimat yang sudah kita blok dan kita klik pada copy atau Ctrl C. Kita klik paste, akan muncul dua tulisan yang sama, hasil dari copy dan paste. Sementara untuk cut, penggunaan cut, kita blok, lalu klik pada cut. Nah, cut bertujuan untuk mengcopy, tapi file aslinya atau kalimat sebelumnya itu hilang. Dan ketika kita menekan Ctrl V atau kita mengklik pada paste, dia akan muncul lagi pada tempat yang kita kehendaki. Jadi itu perbedaan antara cut dan paste. Sementara untuk format painter, ini sangat berguna ketika kita mengedit sebuah tulisan yang banyak. Saya ambil sebuah tulisan. Contohnya jurnal ini jurnal saya dalam jurnal Sekolah Tinggi Pastoral Atmareksa. Misalnya saya sudah mengaturnya bahwa untuk kalimat awal atau dari sebuah alinea itu selalu maju seperti ini dan ukuran paragrafnya 1 dan ke rata kiri kanan. Maka jika saya ingin mengedit pada, misalnya ini saya atur dia supaya masih kurang rapi seperti ini, saya atur dia tidak rapi dengan paragraf double, lalu masih seperti ini, tidak rapi seperti ini. Nah, jika saya ingin alinea berikut ini itu rapi seperti yang di awal, maka saya tidak perlu lagi mengaturnya mengatur sendiri seperti yang di atas, mengulang lagi prosesnya dari awal, tidak perlu, karena saya tinggal menaruh kursor di alinea awal seperti ini, lalu saya klik format painter, lalu menaruh kursor di alinea di mana saya ingin supaya rapi seperti yang di atas ini. Jadi saya langsung klik di sini. Oke, kita lihat dia langsung rapi. Alinea ini rapi seperti yang di atas karena saya menggunakan format painter. Jadi format painter itu kalau kita lihat bertujuan untuk mengcopy pengaturan yang sudah ada pada alinea sebelumnya untuk dipakai pada alinea berikutnya atau yang alinea-alinea yang lain. Jadi sangat berguna sekali format painter ini. Oke, berikutnya Times New Roman ini, jadi ini untuk pengaturan huruf, jenis huruf seperti ini. Saya blok saja untuk melihat perbedaannya.
Jadi jenis huruf yang biasa dipakai adalah Times New Roman, tapi bisa juga kita memakai huruf-huruf lain yang kita rasa sesuai untuk tulisan kita, sesuai dengan jenis tulisan biasanya. Lalu di sini ada ukuran hurufnya, ukuran huruf. Ini 12, jadi bisa mau lebih besar atau lebih kecil, silakan di sini. Lalu huruf B ini untuk bold ya, sorry, untuk tebal ya, tebal huruf. Lalu huruf I yang kelihatan miring ini untuk membuat hurufnya menjadi miring ya. Kita klik hurufnya menjadi miring atau Ctrl I ya. Kalau B tadi Ctrl B. Lalu huruf U dengan garis bawah ini untuk memberi garis bawah pada kalimat ya, atau pada huruf. Lalu tanda ABC dengan garis tengah ini untuk membuat seperti ini. Oke, lalu X1 dan X2 ini untuk memperkecil dan atau mengecilkan di bawah atau di atas dari baris kalimat ya. Ini biasa dipakai untuk menunjukkan kuadrat atau untuk pembuatan footnote. Biasa digunakan X1, X2 ini. Kita matikan. Nah, ada A dengan A besar, A kecil ini untuk A besar untuk memperbesar huruf secara otomatis, sementara A kecil untuk mengecilkan huruf secara otomatis. Lalu berikutnya ada change case ini, ada huruf A besar dan huruf A kecil, huruf A kapital dan huruf A kecil ini. Ada 5 bagian, ada sentence case, lower case, upper case, capitalize each word, dan toggle case. Bertujuan untuk mengatur jenis huruf ya. Kalau kita mau huruf besar semua ya kita pilih upper case seperti ini ya. Capitalize each word artinya hanya besar di bagian depannya saja seperti ini ya. Oke, silakan dicoba sendiri bagian ini. Lalu text highlight color untuk membuat pewarnaan pada huruf ya. Bukan pada apa, jadi pewarnaan pada huruf. Misalnya saya blok ini, saya klik dia ya, jadi kita lihat perubahannya itu. Kalau mau kembali dan tidak ada warnanya ya pilih no color. Sementara yang ada huruf A dengan tanda merah di bawah ini untuk memberi warna huruf. Kalau tadi pada bagian luar huruf, kalau ini bertujuan untuk memberi warna hurufnya. Saya klik, saya memilih warna merah, itu berarti hurufnya akan menjadi warna merah seperti ini ya. Pilih automatic untuk berwarna hitam lagi ya, automatic atau berwarna hitam. Pilih automatic ya. Lalu ada bullets and numbering. Saya kira ini sudah banyak diketahui. Jadi silakan coba sendiri. Misalnya ini saya pilih ini, ya lihat ada bulletnya itu dipakai. Lalu untuk memberi number atau nomor kita menggunakan ini. Misalnya ini kita ya. Silakan coba perubahannya sendiri ya. Oke. Nah, begitu ada align text-nya ini, align text. Jadi ini untuk mengatur rata kiri kanan atau rata tengah. Jadi bagian awal biasanya untuk rata bagian kirinya saja, kanannya tidak. Kalau ini huruf atau kalimat berada di tengah-tengah, ini untuk rata kanannya saja, rata kanannya saja betul, kirinya tidak. Kalau ini yang paling akhir adalah rata kiri kanan. Ini biasanya yang dipakai yang rata kiri kanan ini, atau Ctrl J, justify. Lalu ada tanda anak panah, ini penggunanya untuk mengatur paragraf ya, atau jarak antar huruf, jarak antar huruf. Jadi kalau untuk skripsi atau tulisan ilmiah biasanya 2,0 atau double, kita klik di sini misalnya. Kalau mau kembali ya 1, ya seperti ini.
Kalau ini decrease and increase indent, ini biasanya untuk membuat untuk mengatur supaya ada agak maju ya. Ini macam ini kita memajukan dia, kita klik di sini ya. Ya, oke. Ini lihat seperti ini, lihat perubahannya. Untuk kembali klik di decrease-nya ini. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada gangguan kucing. Baik, selanjutnya ada tanda ember cat ini untuk membuat pewarnaan pada seluruh bidang dari alinea tersebut ya. Misalnya ini saya kasih contoh, misalnya saya beri warna kuning berarti ya seluruh bidang pada alinea ini diberi warna. Beda dengan tadi yang hanya kalau ini yang highlights tadi hanya untuk di sekitar hurufnya saja. Misalnya ini saya matikan ember cat-nya ini. No color untuk matikan no color. Lalu saya lihat. Nah, jadi dia kalau yang highlights ini hanya untuk di sekitar huruf. Kalau yang ember cat ini untuk seluruh, mewarnai seluruh. Oke, yang berikutnya adalah untuk membuat garis ya pada untuk tabel ya misalnya itu ya macam ini. Jika saya ingin memberi garis kiri kanan membuat bingkai, saya langsung klik di sini di all border ya seperti ini. Ya. Jika saya ingin matikan, pilih no border. Seperti ini. Oke, berikutnya yang ini adalah untuk ya jenis-jenis paragraf ya sebenarnya. Rata kiri kanannya bagaimana? Ada contoh-contohnya memang di sini. Jarang digunakan karena biasanya kita atur sendiri ya, tidak perlu pakai contoh-contoh lagi. Begitu juga dengan change styles ini adalah tawaran-tawaran dari bentuk-bentuk huruf, bentuk-bentuk warna. Jadi misalnya ini saya blok dia. Jadi misalnya ini saya pilih warna-warna ini. Jadi dia akan berubah. Ini jadi tawaran-tawaran yang disiapkan oleh Word ya. Ya, jarang sekali digunakan karena biasanya kita tidak membutuhkan karena biasanya diatur sendiri ya. Oke, berikutnya find. Find ini untuk mencari kata atau kalimat. Misalnya kalau tulisan kita panjang sekali dan kita mau mencari kata-kata yang salah atau kata-kata yang hendak diganti, kita pakai find ya. Kita klik find lalu cari di sini, klik di sini. Misalnya saya mau cari kata politik. Oke, kata politik. Saya tulis kata politik di sini. Maka Word akan bekerja untuk mencari semua kata politik. Ini yang ditandai atau diwarnai dengan tanda kuning adalah semua kata politik ya. Atau saya ganti, saya mau cari kata uang, maka saya klik lagi atau ketik lagi di sini uang, maka semua kata uang akan diwarnai sebagai penanda bahwa kata uang ada muncul di mana saja. Nah, jika kita hendak mengganti kata uang ini dengan kata yang lain, maka kita harus menggunakan fasilitas berikutnya yang namanya replace. Ya. Kita klik replace. Oke, ini sebuah tools yang jarang digunakan, tapi sebenarnya sangat penting untuk editing sebuah tulisan. Misalnya saya mau mengganti kata uang ini dengan kata apa misalnya ya. Misalnya politik suap ya. Saya ganti dengan kata suap, maka di atas ditulis uang, ya, di find word-nya uang, lalu diganti atau replace with suap misalnya, suap. Saya tulis kata suap. Nah,
Untuk menggantinya bisa sekalian, bisa sekaligus ya. Kalau mau satu-satu ya kita klik find next dulu, find next, lalu Word akan menandai ini per huruf ya. Lalu kita replace satu-satu ya. Misalnya ini kata uang ini sudah ditandai, kita klik replace ya. Ini lihat kata uang tadi yang ada di sini telah menjadi kata suap. Oke. Cari lagi, kita klik find next. Dia akan tandai kita dengan ini. Oke. Ganti, kita klik di replace. Oke, sudah. Ini kata uang tadi di sini sudah mengganti, berubah menjadi suap. Nah, kalau kita mau langsung mengganti seluruhnya, kita langsung saja replace all ya. Oke, dalam edit sebuah tulisan ilmiah, saya sering sekali menggunakan refine word ini untuk mencari spasi yang lebih atau tulisan titik dan koma yang salah. Contohnya, untuk spasi lebih, saya di bagian find and replace di find word ini saya klik 2 kali. Sorry, saya tekan spasi 2 kali. 1, 2 di bagian atas, lalu di bawahnya replace with-nya saya klik 1 kali, spasi 1 kali. Lalu saya replace all untuk secara otomatis Word akan menghilangkan semua spasi lebih ya, yang spasi lebih dari 1 pasti akan dia ganti replace all. Ini sangat efektif jika tulisan kita itu terlihat banyak sekali spasi lebih. Spasi lebih itu artinya spasi yang sebenarnya 1 tapi dia menjadi 2. Dengan adanya fasilitas replace ini memudahkan kita. Jadi kita define word, kita spasi 2 kali, di bawah di replace with-nya kita spasi 1 kali. Dan baru kita klik di replace all. Maka semua spasi lebih akan dengan sendirinya menjadi 1 saja. Hal lain yang saya sering gunakan di sini adalah misalnya biasanya sebelum koma itu tidak ada spasi. Sebelum koma tidak ada spasi. Setelah koma dulu baru ada spasi. Untuk mengetahui tulisan kita ada tulisan yang salah seperti itu, yang duluan spasi duluan baru koma, maka saya gunakan replace ini. Saya spasi dulu di find word, saya spasi lalu koma, lalu di bawahnya saya ganti dengan koma saja. Nah, saya langsung klik replace all, maka Word akan langsung menghapus seluruh spasi setelah koma, langsung ganti dengan koma. Begitu juga dengan titik ya. Biasanya setelah titik dulu baru spasi. Kalau sebelum titik ada spasi berarti itu biasanya salah. Maka di find word ini, di replace ini, di find word saya spasi baru titik, di bawahnya diganti dengan tanda titik saja. Jadi saya ganti titik di sini, lalu saya replace all. Begitu juga dengan misalnya ada kata-kata yang harusnya didahului dengan huruf besar, tapi saya sudah salah ketik, maka saya mau mengganti, maka saya bisa langsung merubah seluruhnya di sini. Misalnya kata Katolik misalnya, Katolik, seharusnya huruf besar di bagian depan, atau Ekaristi, sorry, atau apa ya, Flores misalnya, Flores. Flores itu nama pulau, maka dia harus huruf besar awalnya. Nah, untuk mengganti Flores yang didahului dengan huruf besar, maka di bagian find word, saya menulis Flores dengan di depannya F itu huruf kecil, dan di bawahnya saya ganti dengan Flores yang di depannya huruf besar. Oke, lalu saya replace all. Sehingga semua Flores yang huruf kecil, bagian depannya F-nya huruf kecil, diganti dengan F yang di depannya huruf besar. Jadi fasilitas find replace ini sangat berguna untuk kita mengedit tulisan-tulisan ya, atau terutama tulisan-tulisan ilmiah yang sangat mensyaratkan tidak boleh ada kesalahan dalam penulisan atau pengetikan. Oke, jadi dengan demikian home selesai, diakhiri dengan tadi penjelasan mengenai find and replace.
Nah, menutup bagian ini saya mau eh, menjelaskan mengenai penggunaan dari ruler ya atau mistar ya. Nah, di bagian dari atas tulisan atau tampilan Word ini ada ruler ya. Ada tulisan ini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, jika tidak ada ruler ini maka kita bisa mengklik pada bagian atas ini. Paling ujung ada tulis view ruler, kita klik sampai dengan muncul ini ada mistar ini. Nah, mistar ini sebenarnya membantu kita untuk mengatur secara lebih tepat dan tentang eh, ukuran atau jarak dari huruf-huruf yang akan kita ketik. Contohnya ini, misalnya eh, saya ingin tab ini, eh, alinea ini dimulai pada senti yang kedua, maka saya taruh kursor di bagian depan dari tulisan saya, lalu saya tarik mistar di atas ya. Jadi di mistar ini ada 3 hal sebenarnya. Kalau kita klik bagian atas saja, maka yang berubah itu hanyalah di alinea tersebut hanya kalimat pertama. Seperti ini ya. Berarti ini pas di senti kedua, tulisan saya mulai. Jadi saya klik di sini. Oke, pas senti kedua. Nah, jika kita klik di bagian tengah, lihat perhatikan itu yang berubah adalah kalimat di bawahnya juga akan ikut lari ya, ikut berubah. Itu untuk jadi fungsi dari hanging indent ini adalah untuk mengatur tulisan di bawah ya atau yang tergantung itu, yang menyusul setelah kalimat di atasnya. Sementara yang bagian bawah itu kita akan menggerakkan seluruhnya, baik kalimat awal maupun kalimat di bawahnya. Jadi atau yang dikenal dengan left indent ini ya. Jadi seperti ini. Nah, ini perlu keseringan untuk melatihnya dan mengaturnya karena kalau kita sudah pandai untuk mengatur ruler ini, kita akan menjadi mudah untuk mengatur sebuah karya tulis ya. Apalagi sebuah karya tulis dengan aturan-aturan ya. Misalnya tadi, oh alinea awal harus 2 cm, huruf depannya harus 2 cm dari tulisan. Ya, ini kita harus aturnya di mistar supaya lebih rapi. Kalau kita menggunakan tab pada keyboard itu kita kadang-kadang misalnya ini saya tab itu tidak menjamin dia langsung ke 2 cm. Maka kita perlu menggunakan mistar ini untuk mengatur lebih pasti mengenai ukuran atau jarak dari huruf tersebut. Nah, kalau yang di sini ini untuk mengatur apa baris terakhir atau uh, apa namanya supaya huruf kita nih berakhir di sini ya maksudnya gitu. Kalau kita tarik ini misalnya saya taruh kursor di sini, saya dorong ini ke depan. Nah, lihat huruf ini akan hanya sampai di sini. Jadi dia mengatur pengaturan soal jarak dari tulisan ini ke dengan batas dari kertas yang akan kita print. Oke, saya kembalikan lagi, klik di situ, klik tahan, baru tarik ke sebelah. Oke. Jika seandainya dia tidak persis, kita bisa klik Alt ya, Alt sambil tarik ya. Misalnya ini saya klik tahan, lalu saya tekan Alt. Ya, lihat ini Alt ini akan membantu kita untuk menaruh secara persis mistar ini pada tempatnya. Karena kadang-kala kalau kita tarik saja tanpa tekan Alt, itu dia masih lari-lari ya. Tapi kalau kita tekan Alt pada keyboard ya maksudnya, tekan Alt pada keyboard sambil tarik, itu kita untuk memastikan bahwa mistar ini jatuh pada tempat yang kita inginkan.
Baik, jadi itu mengenai penggunaan dari ruler atau mistar. Mengakhiri penjelasan saya mengenai home. Oke, saya kira itu dulu untuk video kali ini. Nanti kita lanjutkan dalam video yang berikutnya. Salam, see you.